Bismillah. Mohon doanya Pak Ustaz, saya belum dikaruniai anak. Apakah ada amalan, zikir atau doa yang bisa saya panjatkan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keturunan atau anak keturunan adalah mutlak rezeki dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba hanya melakukan sebab dan ikhtiar. Ya, ini yang harus diyakini, bahwa keturunan itu mutlak rezeki dan nikmat atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia hanya melakukan sebab. Kemudian yang kedua, doa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan antara status seseorang. Kalau orangnya bergelar ustadz atau orang-orang yang menyampaikan kajian, maka doanya selalu makbul. Ini bukan juga standar ya. Sehingga seringkali orang-orang yang dianggap memiliki ilmu dimintai doanya. Ya, sementara orang yang tidak dianggap memiliki ilmu tidak dimintai doanya. Terkadang doa orang yang lemah, orang yang sangat dalam kesempitan, itu doanya tidak ada yang menghalanginya. Makanya orang terzalimi tidak ada penghalang doanya untuk sampai kepada Allah. Ya. Ittaqi da'watal mazlum, kata Nabi kepada Muadz bin Jabal ketika ia perintahkan untuk mengumpulkan harta zakat. Ya, iyyaka wa karaima amwalihim, jangan sekali-kali engkau mengambil harta yang mereka yang bagus-bagus. Kemudian Nabi tegaskan, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kepada doa orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi jangan sampai nanti dilihat dari ini orang ini menyampaikan kajian, menyampaikan agama, guru agama, doanya lebih makbul. Ini juga bukan standar ya. Kemudian yang ketiga, memang sesama kaum muslimin saling memberi nasihat, memberi manfaat, saling membantu. Salah satu yang bisa dibantu adalah berbagi doa. Apalagi doa fi dhahril ghaib, doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh seorang saudara untuk saudaranya yang lain tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Ini subhanallah juga termasuk doa yang mustajab. Siapapun dia, ya, ustadz atau bukan ustadz. Kemudian yang perlu dicatat juga waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa dijelaskan oleh Nabi SAW, seperti di sepertiga terakhir malam, hadisnya sahih. Siapa yang berdoa saat ini maka akan aku kabulkan, kata Allah dalam hadis qudsi. Ya, akan aku kabulkan. Di antara dua azan, kata Nabi SAW, ada waktu yang mustajab. Saat sujud dalam salat, ini juga waktu yang mustajab. Doa seorang musafir juga saat yang mustajab. Orang yang sedang berpuasa, ya. Kemudian kita mendoakan saudara kita ini agar Allah Subhanahu wa taala segera memberinya momongan, memberinya keturunan yang saleh dan salihah. Di antara doa yang diabadikan oleh Al-Quran dari doa orang yang meminta anak adalah doa Nabi Zakaria setelah puluhan tahun meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ini dari Al-Quran, bukan dari saya amalannya, dari Al-Quran. Al-Quran yang mengabadikan doa Nabi Zakaria, doa seorang nabi yang sangat membutuhkan keturunan. Ya, yang sudah bertahun-tahun dia berdoa kepada Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ya, itu Nabi Zakaria. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri dia keturunan karena doanya tadi, Rabbi habli, ya Allah anugerahi saya
Ya, minas salihin, keturunan yang saleh. Jadi jangan sekedar meminta anak, karena sekian ada kasus-kasus di mana orang tua yang awalnya sangat menginginkan anak, ketika anaknya didapatkan, ketika keturunan didapatkan, dia sangat menyesal karena anak yang diinginkan tidak membahagiakannya. Sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau seperti ini nak, lebih baik ayah tidak punya anak dulu, lebih baik tidak punya keturunan. Makanya minta anak itu, minta anak yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Kemudian doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga termasuk doa yang datang dari Al-Qur'an dan bukan dari saya. Bukan dari saya. Ya. Jadi itu mungkin jawabannya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan untuk yang bertanya ini keturunan yang saleh, menjadi pelembut hatinya, penenang jiwanya, pembahagianya di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam.